Perseteruan Frederica Alexis Jul dengan salah satu klinik kecantikan di Jakarta terus berlanjut. Putri Indonesia 2019 itu pun mengeluarkan isi hati sekaligus mantap mencari keadilan di jalur hukum. Kepada para pewarta di Jakarta, Senin 29 Maret 2021, Frederica mengaku kecewa dan tidak terima dianggap pansos. Sampai saat ini belum ada hubungan semenjak kejadian kemarin, belum ada etikat baik juga dari klinik. Mereka masih belum mau bahas tentang kontrak kemarin ke saya, malah saya didiamkan saja. Makanya saya merasa tidak ada etikat baik dari mereka. Makanya saya sekarang pas wawancara, saya beralih ke media karena saya sudah coba bersabar dan kasih mereka waktu cukup lama. Ya, cukup lama kasih waktu mereka untuk membuktikan bahwa ada etikat baik dari mereka. Ada mereka yang minta ke saya untuk menjadi PA dan saya minta ke mereka. Saya di sini cuma minta keadilan aja, bukan pansos, bukan mencari sensasi. Saya cuma minta keadilan dari pihak klinik. Karena saya percaya juga bahwa media zaman sekarang bisa mengangkat isu-isu ini yang menurut saya penting juga buat orang biasa, masyarakat biasa yang mungkin mengalami hal sama seperti saya. Jangan sampai ada korban-korban lain ya. Jangan sampai ada korban-korban lain ya, Mbak. Nggak berani berbicara. Iya, kita harus berani speak up. Nggak boleh kita merasa karena kita orang biasa, kita orang kuat. Nggak boleh merasa seperti itu. Kalau emang kita benar, kita adalah victimnya, harus speak up. Ya, korbannya harus speak up. Fred, ada kekecewaan nggak sih sampai saat ini belum ditanggapi mungkin? Pasti ada kekecewaan, sangat berat. Apalagi mereka yang minta ke saya, sekali lagi bukan saya yang minta ke mereka yang memohon saya menjadi PA-nya, tapi malah tidak ada etikat baik sama sekali sampai saat ini. Ya, kemarin ada bahasa saya lihat di statement ya dari kuasa hukum pihak klinik tersebut menyatakan bahwa klien saya Frederica ini mau pajak sosial atau pansos terhadap klinik kliennya. Perlu digarisbawahi sekali lagi saya sampaikan dan silakan monggo dibuka di Google bahwa prestasinya Fred ini sudah tidak perlu pansos. Ya, Fred adalah Putri Indonesia 2019. Fred juga masuk Miss Universe 10 besar. Ya, 2019 itu pertama kali sejarah ya yang membanggakan Indonesia masuk 10 besar Miss Universe. Jadi tolong kalau bicara kecantikan atau bicara klinik kecantikan ya tidak sebanding kalau dibilang pansos, sangat-sangat tidak sebanding. Maka saya juga minta ya klarifikasi, saya tunggu juga permohonan maafnya atau itikat baiknya dari pihak klinik maupun dari pihak kuasa hukumnya, sehingga kalau memang ya ada itikat baik, kami juga tidak menutup diri. Namun jika memang merasa dirinya benar, ya kita buktikan saja ya lewat jalur hukum sesuai dengan dua laporan polisi yang sudah kami laporkan. Bukan hanya Frederica yang kecewa, sang bunda pun mengaku kecewa pada klinik kecantikan tersebut. Jadi sebelum kita melakukan kewajibannya sebagai PA endorse, tentu kita melakukan kerjasama terlebih dahulu, kontrak-kontrak, nilai-nilai, ya. Barulah kita setelah kesepakatan dan tertulis tertulis di dalam surat perjanjian, ya. Nah, barulah kita melakukan kewajiban kita, ya, mendatangkan klinik tersebut, ya. Jadi percayakan kita sudah menandatangani persetujuan kedua belah pihak, ya. Nah, itu kan berarti ada hak anak saya harusnya dibayar. Di situ tertera loh, ada term condition atas permintaan klinik tersebut. Ya, tapi sampai saat ini anak saya sudah melakukan kewajiban, ya, tidak dibayar. Term condition pertama pun tidak dibayar, saya diamkan. Sedangkan mereka sudah posting, bukan kami tidak memantau, kami memantau terus. Tapi di mana etika profesionalnya dia? Ya, anak saya sudah babak belur,
Ya, sudah tidak ada dioperkan, kami kasih ke dokter lain, silakan. Jangan dokternya dia yang sudah bikin anak saya rusak mukanya, terus tiba-tiba datang tidak kontak saya, kan nggak bagus. Ya, tidak dibayar, tidak dioperkan sesuatu. Jadi yang melalaikan kewajiban siapa? Pihak mereka, bukan kita. Kita udah cukup. Kita sudah melaksanakan Sudah. kewajiban. Kalau kita ada belum melakukan kewajibannya, masuk akal dulu dong logika. Anak saya hari pertama sudah babak belut. Bagaimana saya harus melakukan photoshoot lagi ataupun melakukan yang dia minta? Tidak mungkin. Dia sudah buat prestasi loh. Kalau kita kan tidak. Jadi kita bukan kita loh yang membutuhkan dia. Sedangkan dari hasil yang telah mungkin tadi pada bengkak-bengkak itu, ada pengobatan dari pihak dia. Tidak, berobat apa? Dia nyuruh dokter yang bikin anak saya rusak dengan alat-alat itu. Tapi kan kita ngeri dong, ya. Apakah itu sudah one prestasi buat si dokter itu hari pertama sudah bikin muka orang rusak. Terus ya kita yang mau nyuntikin ataupun ngasih obat, kita nggak berani. Seharusnya mungkin dia mengirimkan dokter yang spesialis, overkan. Itu yang cara terbaik. Kita menundingkan dari pihak klinik, berunding dengan kita bicara baik-baik. Saya akan kirimkan dokter yang spesialis. Harusnya mereka tahu juga posisi mereka itu loh ya. Jangan kirimin dokter yang sama. Kita kan takut. Terus nggak ada ngomong loh ke saya. Tiba-tiba datang salah siapa? Dia punya nomor telepon saya. Ya dong, saya nggak terima tamu. Saya nggak tahu ada yang mau datang. Kalau mau kontak Frederica, dia dalam keadaan sakit pada saat itu. Tentu nggak akan membalas. Jadi jangan menyalahkan anak saya. Di media dia ngomong begitu pengacaranya. Saya sangat kecewa. Mungkin pengacara itu kalau anak yang terjadi dia akan sama seperti saya. Jangan dibawa-bawa yang nggak benar gitu loh. Dikecewakan dan merasa diabaikan, Frederica dan kuasa hukumnya pun membawa kasus ini ke jalur hukum dengan 2 kunci dugaan pelanggaran. Jadi perlu kita terangkan supaya ini jelas, terang benderang apa yang kami dalam tanda petik selaku kuasa hukum Miss Universe Putri Indonesia 2019 Saudari Frederica Alexisco, bahwa ada 2 undang-undang di sini yang kita majukan. Yang pertama adalah mengenai undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan, yakni tentang adanya tindakan medis, gitu. Dugaan yang mengikuti undang-undang itu harus memiliki, ya, pertama harus basic education-nya adalah spesialis. Yang kedua harus memiliki sertifikasi. Nah, itu undang-undang yang berkata begitu. Nah, disinilah kita melaporkan dugaan hal tersebut. Ya, jadi tidak semata tentang obatnya, tidak semata tentang obat, tetapi tindakan medis itu, kapasitinya atau kapasitasnya, gitu. Jadi pasalnya itu pasal 98, pasal 106 dan pemidananya itu adalah di pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Dengan ancaman lebih kurang 15 tahun atau denda 1,5 M atau 1,5 miliar gitu. Nah, yang kedua, kami pun melaporkan tentang dugaan penipuan. Kenapa kami laporkan ini? Karena klien kami sudah melakukan apa yang harus dilakukan di dalam perjanjian itu. Artinya salah satunya, klien kami itu sudah menjalani treatment itu. Selain pun, klien kami sudah menjadi brand ambassador daripada klinik itu. Namun, sampai dengan detik ini, ketika klien kami mendapatkan persoalan atau permasalahan dengan, katakanlah, wajahnya, yang juga menjadi pembuktian kami, hingga detik ini, klien kami belum pernah menerima kenikmatan 1 sen pun dari klinik tersebut. Nah, tolong diperjelas ini, dicatat ini, bahwa klien kami sampai detik ini belum pernah menerima kenikmatan apapun, 1 sen pun dari klinik tersebut. Nah, hal inilah yang kami melaporkan itu. Jadi jelas ya, ada 2 undang-undang ya. Pertama undang-undang
Kesehatan, dan kedua adalah Undang-Undang Pidana Umum, dugaan penipuan.